Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore semuanya. Kembali lagi bersama saya Syarifah Aslamia. Senang sekali bisa membersamai pada siang hari ini dalam podcast Kodim 1314 Gorontalo Utara. Hari ini yang akan kita bahas adalah bagaimana kolaborasi antara Satuan TNI Angkatan Darat dalam hal ini Kodim 1314 Gorontalo Utara bersama dengan pemerintah daerah dalam pembangunan dan juga pelayanan kepada masyarakat Gorontalo Utara tentunya. Dan tentunya Bapak Ibu semuanya, saya tidak sendiri hari ini. Saya ditemani langsung dengan Bapak Dandim Kodim 1314 Gorontalo Utara. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Iya. Dan juga teman-teman, saya juga bersama dengan selain dengan Pak Dandim, saya juga bersama dengan dua kepala dinas dari pemerintah daerah Gorontalo Utara. Ada kepala bidang koperasi dan UMKM Kabupaten Gorontalo Utara. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Dan juga ada Bapak Asrin Umenu yang bertindak sebagai kepala dinas tanaman hortikultura dan perkebunan Kabupaten Gorontalo Utara. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Sehat semuanya ya Bapak ya. Ya, Bapak Ibu semuanya hadirin dan pendengar podcast dimanapun Anda berada. Hari ini saya bersama dengan 3 narasumber yang tentunya kita akan membahas bagaimana kolaborasi antara pemerintah daerah Gorontalo Utara bersama dengan Satuan TNI Angkatan Darat yaitu Kodim 1314 Gorontalo Utara. Saya ke Pak Dandim dulu nih Pak. Nah, bagaimana sih Kodim itu di mata masyarakat atau sebagai apa Kodim hadir untuk masyarakat Pak Dandim? Ya, terima kasih. Tentunya tidak asing lagi ya di telinga masyarakat bahwa Kodim ini memiliki peran-peran yang sesuai dengan nomenklatur di perundang-undangan TNI Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 yang mana Kodim merupakan satuan TNI Angkatan Darat yang membawahi teritorial ataupun kewilayahan tertentu. Yang saat ini saya berada di teritorial Kabupaten Gorontalo Utara. Tentunya dengan kehadiran Kodim di wilayah Gorontalo Utara, kita sama-sama dengan pemerintah daerah untuk berkolaborasi bagaimana meningkatkan mutu yang ada di pemerintah daerah dan sebagainya. Kita mendorong membantu pemerintah daerah sehingga dapat bersinergi dengan baik. Sebenarnya itu yang saat ini lebih pokok yang kita jalankan. Dan itu yang Kodim lakukan selama ini kita kerjakan, kita lakukan. Terlebih dari tugas pokok utama kita yaitu menjaga keamanan stabilitas wilayah. Ini sudah memang tugas pokok kita. Tapi di sisi lain kita harus bersinergi, kita tetap bersinergi dengan pemerintah daerah, berkolaborasi untuk mengerjakan program-program dari pemerintah pusat sehingga menjamin atau meningkatkan mutu di wilayah dari tiap-tiap bidang yang ada di pemerintah. Mungkin itu. Iya, itu ya teman-teman ya, sudah dengar langsung dari Pak Dandim bahwa sebenarnya selain tugas pokok dari tentara TNI Angkatan Darat itu sendiri, ada juga tugas-tugas lain yang memang diperuntukkan untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menunjang pembangunan dan mutu pelayanan di Gorontalo Utara ini. Nah, selanjutnya saya beralih ke pemerintah daerah. Dalam hal ini ada 2 Kadis Tampan hari ini bersama dengan saya. Nah, Pak Kadis nih, gimana memandang kolaborasi antara pemerintah daerah dan juga Kodim 1314 di Gorontalo Utara yang mungkin sudah kita lihat beberapa tahun ataupun beberapa waktu kebelakang itu sudah sangat-sangat bekerja sama dengan sangat baik. Ya, terima kasih Mbak. Berbicara kolaborasi dan sinergitas dengan TNI, khususnya TNI di wilayah Gorontalo Utara melalui Kodim, saya kira ini sudah terjalin dengan baik. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Dandim bahwa ada penugasan-penugasan yang memang menjadi tugas pokok dan fungsi daripada TNI. Nah, secara nasional Kementerian Pertanian itu
sudah menjalin kerjasama atau MOU dengan Panglima TNI terkait dengan pengawalan yang terkait dengan pembangunan. Dan itu sudah jalan, di mana TNI membantu tugas-tugas terkait dengan kos tambah tanam sawah, peningkatan produksi, peningkatan indeks pertanaman, lain-lain. Itu di tingkat tatanan nasional. Sementara di tingkat daerah, pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara ini sejalan dengan pemerintah pusat dan melakukan juga kerjasama dan kolaborasi dengan TNI. Salah satu program yang mungkin terkait dengan kami langsung yaitu terkait dengan gerakan Agromo Pemuda. Di mana-mana TNI ini baik di tingkat kabupaten sampai di tingkat wilayah menggunakan kegiatan-kegiatan terkait dengan gerakan Pemuda ini. Dan terakhir Pak Bupati menggagas terkait dengan Gorontalo Utara 2030 melalui penanaman 1.000 tahun buah. Saya kira tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari TNI yang memang aparatnya sampai di tingkat bawah melalui Babinsa. Saya kira itu Babinsa. Semuanya bekerja sama untuk. Semuanya bekerja sama, kita bergandengan tangan. Bahkan kami ini dengan Pak Dandim dan teman-teman ini sampai kita turun ke sawah untuk melakukan penanaman pengawalan yang terkait dengan tugas-tugas terkait dengan tanaman. Nah, itu dari segi pertanian dan juga perkebunan. Kalau dari segi UMKM dan juga tata kelola nih Pak nih, kira-kira bagaimana memandang kolaborasi antara TNI Angkatan Darat dalam hal ini Kodim 1314 Gorontalo Utara dengan pemerintah daerah? Dari sisi yang pasti ada multiplier efek tersendiri di dalam gerakan ketahanan pangan, baik itu digagas oleh pemerintah nasional sampai ke daerah tentunya yang dipelopori oleh TNI dan dinas-dinas teknis terkait yang pasti begitu berdampak secara signifikan dari sisi ekonomi produktif yang pasti dengan adanya ketahanan pangan, bahkan program-program yang digalakkan dan sebagainya yang digalakkan oleh pemerintah daerah sendiri itu yang pasti berdampak efektif terhadap peningkatan usaha pertanian di sektor petani tentunya. Masyarakat itu berdampak langsung kepada dengan panen yang melimpah ruah tersebut yang tahun-tahun kemarin bahkan di tahun 2020 digalakan ini yang pasti seluruh masyarakat bisa mengurai untuk persoalan-persoalan kekurangan beras di wilayah masing-masing. Itu yang pertama Mbak Mia. Oleh yang berikut yang tentunya ini juga berdampak terhadap peningkatan fiskal di daerah kita khususnya Gorontalo Utara dengan program pemanduan TNI dan swasembada pangan. Kami menilai ini secara nasional bahkan ini akan terus berkolaborasi program-program TNI bahkan terus bersinergi bersama kami di pemerintah daerah tentunya. Seperti itu. Nah itu ya teman-teman ya, sudah ada dari berbagai sudut pandang dari pemerintah daerah. Ternyata memang sepenting itu kolaborasi dan juga kerjasama antara TNI Angkatan Darat yaitu Kodim 1314 Gorontalo Utara bersama dengan pemerintah daerah. Nah Pak Dandim, beberapa waktu lalu memang ada sempat saya mendengar berita dan juga mungkin teman-teman tahu bersama bahwa ada pembangunan jembatan Garuda yang sudah selesai dibangun oleh dalam hal ini dilaksanakan oleh Kodim 1314 Gorontalo Utara. Gimana tuh Pak pelaksanaannya? Ya, jadi di Gorontalo Utara ini kita sudah membangun 9 jembatan perintis Garuda. Di antaranya 5 jembatan gantung itu berada di desa Imana, kemudian ada di Didingga, Kasia, sektor di Sumalata itu ada 4 sehingga total ada 5 jembatan gantung. Kemudian ada 3 jembatan Aramco ini sudah kita selesai bangun dan 1 jembatan beton. Ini merupakan program yang sangat luar biasa dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, yang mana beliau benar-benar menyentuh keperluan masyarakat
terutama di pedalaman. Iya, sampai ke pelosok-pelosok. Sampai di pelosok. Dari total jembatan yang kita bangun ini sangat luar biasa manfaatnya terhadap masyarakat. Satu contoh, ada jembatan di Imana. Ini jembatan ini memang menghubungkan antara desa Wapalu dengan desa Imana. Satu-satunya akses desa Wapalu ini untuk dia bisa menuju ke jalan utama. Kondisi awal jembatan memang dulunya sudah ada, tapi dengan berjalannya waktu mengalami kerusakan yang cukup parah sehingga masyarakat takut untuk melewati. Kemarin kita bisa selesaikan, kita bahu-membahu dengan pemerintah daerah di sana, di kepala desa, mungkin dari kecamatan, dari kabupaten, dan masyarakat luar biasa, antusiasnya luar biasa, sehingga banyak testimoni dari masyarakat yang sangat gembira menyambut selesainya jembatan Imana, yang mana jalur untuk transportasi lebih mudah, anak-anak berangkat ke sekolah dia lebih mudah, karena ini memang satu-satunya jalan untuk menuju ke sana. Kemudian ada beberapa jembatan, contohnya jembatan gantung, jembatan perintis Garuda yang gantung di desa Didingga. Kita ketahui kan pada bulan Mei di sana kena banjir, kena banjir bandang, sehingga akses untuk menuju ke lahan perkebunan masyarakat sudah tidak bisa melalui jembatan yang lama. Kebetulan kita ada program di situ, kita bangun jembatan perintis Garuda, sekarang sudah selesai 100% bisa digunakan, sehingga masyarakat bisa menuju ke lahan, kemudian bisa bercocok tanam dengan baik. Ini manfaatnya sangat luar biasa, benar-benar menyentuh pada kepentingan masyarakat, terutama masyarakat di pedesaan. Dan tentunya Pak, jembatan-jembatan itu juga akan menjadi akses distribusi untuk hasil pertanian dan juga hasil perkebunan. Harapannya jembatan ini bisa bertahan lama, bisa digunakan lebih lama dan benar-benar menjadi manfaat yang sangat baik bagi masyarakat. Dan selain jembatan nih Pak, kalau di Padang nih ada juga TNI Manunggal Air. Nah, gimana tuh Pak kalau yang untuk air bersih? Ya, ini untuk TNI Manunggal Air ini juga program dari Bapak Kasat kami, Bapak Maruli Simanjunta, di mana beliau menggagas untuk bagaimana masyarakat ini mendapatkan air bersih, baik air bersih untuk konsumsi sehari-hari ataupun air untuk kebutuhan pertanian. Nah, ini ada beberapa titik lokasi yang sudah kita buat mulai dari tahun 2025 kemarin, sehingga di daerah-daerah yang kekurangan air bersih atau tidak ada sumber air, kita galikan sumur. Kita ambil airnya, kita tarik, kemudian didistribusikan ke masyarakat. Ini juga sangat luar biasa karena kita ketahui bersama bahwa air ini kebutuhan paling mendasar, buat masyarakat, buat manusia. Dan apalagi Pak Dandim, di era sekarang, di zaman sekarang ataupun di saat-saat ini musim kemarau lagi kemarau-kemaraunya, dan insya Allah kita doakan semoga cepat berakhir ya. Dan tentunya, nah untuk pemerintah daerah nih, gimana melihat pembangunan jembatan, kemudian manunggal air dari TNI, gimana testimoni dari pemerintah daerah, kemudian dari masyarakat luas tentunya. Dari Pak Kadis duluan mungkin. Terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh TNI, tentunya ini setidaknya seperti tadi sudah digambarkan terkait dengan jembatannya. Jembatan ini di samping menjadi alat transportasi daripada masyarakat, tentunya menjadi sesuatu yang memperlancar distribusi daripada hasil panen.
kita tahu bahwa topografi di Gorontalo Utara ini banyak daerah-daerah yang membutuhkan jembatan dan jalan, dan itu mempengaruhi terhadap pendapatan petani kalau tidak teratasi. Setidaknya dengan adanya jembatan, adanya jalan dan sebagainya, ini akan memotong biaya produksi daripada petani itu sendiri, sehingga hasil yang didapatkan oleh petani akan memberikan nilai yang lebih. Itu dari sisi transportasi. Kemudian penyediaan air, seperti kita tahu tadi bahwa kita ini saat ini di musim kemarau. Tentunya dengan ada sumber-sumber air yang sudah dikerjakan bersama-sama dengan TNI, ini juga menjadi potensi air yang baru. Mana tadi sudah diurai, dan kami tahu persis bahwa ada beberapa kegiatan terkait dengan pekerjaan jaringan irigasi yang dikerjakan langsung oleh TNI bersama dengan masyarakat. Jadi terjadi kerjasama antara masyarakat dan petani dengan TNI, dan itu memudahkan petani juga untuk mendapatkan air. Misalnya untuk air untuk tanaman, juga tentunya untuk air bersih. Terima kasih. Dan saya tambahkan juga Mbak, ini program Manunggal Air ini sifatnya bukan program top down, artinya ini permintaan dari bawah. Ya, sifatnya bottom up, sehingga apabila dari masyarakat ataupun dari pemerintah daerah ada titik-titik yang memungkinkan untuk dibangunkan sumber air tertentu, ya kan? Karena ada beberapa proses seperti halnya contoh dengan pompa hidran, kemudian dengan pipanisasi, ataupun dengan pemumpaan, membuat sumur bor. Jadi apabila ini ada, ini program ini masih terus berlanjut. Jadi kita juga mengharapkan bisa benar-benar hadir untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Ini kan salah satu moto Angkatan Darat ini. Bagaimana kita mengatasi kesulitan rakyat yang benar-benar sulit. Akan tetapi dengan catatan bahwa daerah tersebut memiliki potensi untuk kita kembangkan gitu. Ya, sampai kita diberikan tempat yang sulit tapi tidak ada solusinya gitu. Nah, ini kita sudah diberikan alternatif solusi untuk pimpinan kami untuk bisa mendeteksi apa nih kesulitan masyarakat ini yang bisa ditangkap untuk bisa sama-sama dipecahkan. Nanti kami akan buat laporan itu sendiri sehingga daerah-daerah mana yang memang benar-benar membutuhkan. Berarti tidak hanya sampai di 7 titik, Pak ya? Oh tidak, ini masih akan berkelanjutan. Nah, teman-teman ingat ya, jadi kalau misalnya di wilayah teman-teman atau dekat rumah teman-teman membutuhkan dan juga wilayahnya itu punya potensi untuk dibuka sumber air, silakan masuk di kolom komentar atau bisa langsung hubungi bapak-bapak yang di Kodim 1314. Babinsa ada di iya benar sekali, silakan ada nanti Babinsa. laporan ke Babinsa, ya kan, bisa. Iya. Dan kalau misalnya nih Pak, dari segi UMKM nih, memang benar sekali bahwa sinergitas ataupun kerjasama antara Pemda dan juga Kodim nih bukan cuma berputar pada pertanian, kemudian perkebunan, tapi pasti juga ada keamanan seperti perputaran ekonomi dan lain sebagainya. Bagaimana Bapak melihat itu? Ya, terima kasih Mbak, yang menarik. Kalau melihat persoalan air ini memang bentuk pelayanan dasar. Kalau kita melihat air ini adalah asa ini adalah vital. Di pemerintah daerah sendiri, selain itu program-program dari penanggulangan air, pompanisasi dan sebagainya yang sudah terlaksana di tahun-tahun sebelumnya, bahkan di tahun 2026 ini sementara berjalan, ini cukup membantu kapasitas pelanggan yang ada terdata di perusahaan yang menggunakan jasa itu sedikit, lebih kurang 10.000 dengan ada beberapa instalasi air yang tersebar juga di beberapa kecamatan di Kecamatan Riau, Monang,
mengelola Kuandang CS dan sekitarnya yang memiliki. Dan tentunya di masa-masa musim kering yang hari ini sementara semoga cepat berlalu, kita doakan sama-sama. Yang pasti kebutuhan air ini memang sangat menunjang semua aktivitas, aktivitas kemasyarakat itu pasti memerlukan air. Dan ini alhamdulillah dengan masuknya juga program-program yang sudah terlaksana di tahun-tahun sebelumnya dan sementara berjalan di tahun 2026 ini cukup membantu dan ada keberlangsungan hajat hidup kita semua, khususnya di daerah Kalimantan Utara. Dari wilayah UMKM sendiri yang pasti tentunya menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas, tentunya ini akan meningkatkan kondisi penunjang atau alat untuk bagaimana pelaku UMKM ini bisa melaksanakan aktivitas produksinya masing-masing. Nah, tentunya ini ada beberapa juga data UMKM yang pasti memerlukan air bersih, fasilitas air bersih. Kami juga berharap ke pemerintah daerah khusus untuk terus akan mendampingi program-program daripada TNI yang hari ini seolah baik itu dari secara nasional dan ke daerah. Pendampingan berarti bukan hanya dari Pemda ke Kodim, tapi juga dari TNI Angkatan Darat berkolaborasi membantu program-program pemerintah daerah dan juga pemerintah di skala nasional. Nah, selanjutnya nih Pak, kalau kita tadi bicara soal air, kemudian pertanian, saya mau masuk pada pembahasan tentang ketahanan pangan. Nah, kalau kita bicara ketahanan pangan kan berarti bukan hanya tugas dari pemerintah daerah, tapi juga masuk pada tugas dari TNI Angkatan Darat, kemudian tugas dari masyarakat lainnya juga termasuk. Nah, bagaimana TNI Angkatan Darat melihat untuk ketahanan pangan ini, khususnya di Gorontalo? Karena kita pada tahun ini kita sudah mencapai swasembada pangan. Tentunya hal ini tidak terlepas dari support di masing-masing wilayah di Indonesia, terutama di Gorontalo Utara. Nah, dari Bapak Kadis Pertanian ini sangat luar biasa. Kita berkolaborasi bagaimana mengedukasi di masyarakat, kita sama-sama Babinsa kita turun di lapangan untuk mempelopori bagaimana sistem tanam yang baik, bagaimana untuk kita bisa mencapai hasil maksimal pada saat panen kan gitu. Jadi ini kita sudah berkolaborasi dari tahun-tahun sebelumnya. Harapan saya ini kita bisa akan tingkatkan lagi dengan program yang sudah bersinergi. Bagaimana air kita cukupi, lahan kita siap tanam, kemudian setelah lahan ditanam, akses jalan ataupun jembatan bisa membantu masyarakat untuk bercocok tanam bahkan sampai dengan proses pemanenan. Nah, ini sangat menarik sehingga tidak hanya kita membicarakan soal bagaimana menanam, tapi bagaimana jalur distribusinya, distribusi bibitnya, distribusi pupuknya. Ini juga kita selalu dampingi. Ini kita selalu dampingi karena ini kan kebutuhan pokoknya petani. Pupuk, air, lahan. Ini kan petani akan sangat happy tentunya kalau nanamnya mudah, kemudian panennya banyak. Nah, ini yang kita, panen melimpah ruah kan gitu. Sehingga bagaimana kita men-trigger ini para Babinsa kita, kemudian Kodim juga men-trigger para petani penyuluh bersama Kadis Pertanian, kemudian kita bergerak bersama-sama di lapangan sehingga tanah-tanah atau ladang yang selama ini mungkin mati tidak ditanami, kita ajak masyarakat untuk kita hidupkan lagi sehingga dapat menyokong suplai hasil panen sehingga memperkuat
swasembada pangan. Kita sudah swasembada pangan. Ya, Tinggal bagaimana kita mempertahankan ini terus. Tentunya tidak akan lepas dari yang ada di tiap-tiap wilayah. Dan tentunya bukan cuma hanya diberikan edukasi, tapi juga didampingi ya Pak Dandim ya. Dari pemilihan lahan, kemudian bibit, pupuk dan lain sebagainya sampai dengan hasilnya ada gitu, bisa didistribusikan dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. Gitu ya Pak Dandim ya. Karena kita ini kan seorang tentara ini kerjanya nyata saja, yang nyata-nyata yang bisa dikerjain. Kita tidak perlu analisa yang mendalam. Yang penting, oh ya bagaimana menanam, bagaimana ngangkat pupuk ini. Kita di lapangan ya Pak. Ya, itu lebih ke kerja nyata. Ya, saya selalu memberikan arahan kepada para babinsa kita untuk benar-benar kita bisa terjun di masyarakat, menjadi contoh pada masyarakat. Tadi ada beberapa lahan yang mungkin tidak tertanam, bagaimana kita gerakkan lahan tersebut supaya hidup kembali. Ya. Kalau dari segi pemerintah daerah nih Pak, gimana melihat keseriusan dari bantuan dan juga pendampingan dari TNI Angkatan Darat dalam Kodim 1314 Gorontalo Utara ke masyarakat dalam hal ketahanan pangan? Kalau boleh saya sampaikan bahwa TNI itu berada di mana-mana dan kapan saja, kapan petani membutuhkan, mereka ada di lapangan. Ya. Dan ini yang kami alami. Setiap program yang diwujudkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak lepas dari pengawalan daripada TNI. Jadi memang benar bahwa swasembada pangan ini menjadi prioritas utama dari pemerintah kita. Dan alhamdulillah di tahun 2025 sampai 2026 ini kita sudah swasembada pangan terkait dengan beras. Dan ini tentunya keberhasilan ini tidak semata-mata hanya dilaksanakan oleh petani atau oleh pemerintah. Ya. Itu adalah hasil kolaborasi. Ya, benar sekali. Kami kalau boleh bercerita bahwa TNI ini sudah sering turun ke sawah bersama-sama dengan kami. Artinya mereka turut menanam. Apa yang disampaikan oleh Pak Dandim bahwa TNI itu tidak muluk-muluk. Mereka mengerjakan apa yang bisa dikerjakan. Jadi begitu. Terakhir ini ada program yang namanya yang ditujukan oleh Pak Presiden bersama Menteri Pertanian, yaitu yang namanya pertanian modern. Pertanian modern PMAAS, pertanian modern, Advanced Agriculture System. Nah ini memang targetnya sangat luar biasa. Pak Menteri itu menargetkan 1 hektar bisa memproduksi 10 ton. Ini satu program yang memang benar-benar memang diwujudkan dalam rangka swasembada tadi. Dan targetnya besar ya Pak. Dan targetnya besar. Dan tentunya effortnya juga harus lebih besar. Iya. Salah satunya effortnya dari TNI. Dan effort yang besar itu harus dibandingkan dengan kolaborasi dan kerjasama. Entah itu antar pemerintah, kemudian antar Tentara Nasional Indonesia, kemudian bersama dengan masyarakat secara umum. Gitu ya Pak Dandim, Pak Kadis ya. Nah, kalau kita dari tadi bicara soal bagaimana sinergitas ini, saya mau tanya nih Pak, tantangannya apa sih Pak dalam hal bertanam, kemudian memikirkan bagaimana supaya swasembada pangan ini tetap bertahan gitu. Tantangannya apa Pak? Ya, terima kasih Mbak Mia. Ini kalau berbicara tantangan, tentunya kita harus pahami bagaimana tipologi kondisi geografis di wilayah Gorontalo Utara. Jadi Gorontalo Utara ini terbentang ini geografisnya dari perbatasan Sulawesi Utara di wilayah Atinggula sampai dengan ke wilayah perbatasan Sulawesi Tengah. Ini luar biasa panjang kan. Jadi ini merupakan tantangan kita tersendiri. Dengan panjangnya wilayah, kita tidak luas tapi memanjang kan. Kita memanjang. Ini merupakan tantangan tersendiri bagaimana kita
menyuplai logistik yang tentunya butuh effort yang lebih. Nah, ini butuh effort yang lebih. Terlebih lagi dengan kondisi geografis yang naik turun. Kita ketahui bersama jalan yang tidak begitu tidak semuanya bagus ya kan. Tidak semuanya bagus. Berbukit. Ya, berbukit. Gunung ini tantangan tersendiri. Tapi ini tantangan yang lumrah, wajar bagi kami seorang tentara, seorang militer. Ini bukan berarti hal yang sangat tantangan yang sangat berarti. Tentunya kita bisa hadapi, kita bisa selesaikan. Kita bantu logistik yang ada dari pemerintah daerah untuk bisa yakin sampai ke petani-petani, terutama pupuk. Nah, ini terutama pupuk, obat-obatan ini sangat berpengaruh sekali terhadap petani, sehingga apabila ada distribusi pupuk kami selalu monitor, mencatat sampai mana ini penggunanya siapa, sehingga benar-benar digunakan oleh petani yang memang memiliki hak untuk menggunakan ini, karena pupuk yang digunakan pada umumnya pupuk bersubsidi. Pupuk bersubsidi yang harus tepat sasaran. Kemudian harus kita kawal, sehingga benar-benar bermanfaat untuk para petani, para pejuang swasembada pangan di negeri kita ini. Tantangannya adalah jangan sampai memastikan jangan sampai salah sasaran. jangan sampai salah sasaran dan bermanfaat untuk semuanya. Nah, kalau dari pemerintah daerah nih Pak, tantangannya gimana untuk dalam hal ketahanan pangan, kemudian swasembada pangan dan lain sebagainya? Dari Pak Kades mungkin? Terima kasih. Yang pasti dukungan secara nyata itu jelas ya, karena kelihatan antara masyarakat dan TNI itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Jadi tentu tidak bisa terpisahkan. Yang pertama saya kembali ke tadi bahwa dukungan bagaimana untuk terus memastikan rantai pasok di dunia usaha itu terus ada. Ya, dengan adanya program masuk ini, jalan desa, jalan tani, air bersih dan sebagainya untuk mendukung semua jenis swasembada pangan itu nyata. Yang pasti secara geografis tentunya faktor alam dan jarak tempuh yang ekstrim, kadang juga efektivitas yang harus dipastikan secara by data, di lapangan itu untuk memastikan kembali bahwa dukungan program-program ini tepat sasaran itu juga merupakan tantangan tersendiri Pak dan insya dengan adanya dengan TNI itu sendiri bisa cukup backup kondisi-kondisi ini dan itu di lapangan sendiri bahkan di tingkat kecamatan ada misalnya terus memantau kondisi-kondisi pendistribusian itu, baik dari di wilayah subsidi, baik di wilayah penyaluran BBM subsidi dan sebagainya itu nyata di lapangan. Berarti memang kolaborasi ini sangat penting, bahwa peninjauan dan juga pendampingan ini bukan hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, tapi juga oleh TNI itu sendiri ya Pak, dan juga kepada masyarakat. Nah teman-teman, sebenarnya apapun yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kemudian TNI dalam hal ini TNI Angkatan Darat, itu semuanya adalah untuk kesejahteraan masyarakat, betul ya Pak ya? Dan untuk mendorong dan juga menopang program-program dari pemerintah pusat, benar ya Pak Dandim dan juga Pak Kadis ya. Nah selanjutnya nih Pak, kira-kira kalau misalnya ada satu tantangan besar nih, kita melihat Gorontalo Utara itu dengan berbagai potensinya, dan entah itu dari segi pariwisata, perdagangan dan lain sebagainya, apa yang perlu dibenahi gitu? Oke, terima kasih Mbak. Ini pertanyaan yang menantang kan ini, apa yang harus dibenahi dari Gorontalo Utara ini? Gorontalo Utara kita lihat historisnya ya, bahwa salah satu kabupaten yang termuda ya di
bagaimana untuk meningkatkan mungkin dari semua sektor ya yang ada di Gorontalo Utara ini. Kalau saya melihat kita harus, mungkin mohon maaf ini Pak Kadis, Ya, siapa? harus memiliki visi yang sama, visi yang sejalan. Kita menentukan visi dulu, apa ini visi kita yang sejalan. Kita di sini potensinya sangat luar biasa, Mbak Mia. Jadi Gorontalo Utara itu memiliki jagung yang sangat banyak sekali. Benar sekali, Pak. Ya, jagung, kemudian kelapa, perikanan, ini sangat banyak sekali. Namun tidak ada satu sektor yang menjadi leadingnya. Apa ini leadingnya? Apa ini yang memimpin sektor ini? Contoh seperti halnya kita melihat Bali ya. Kita Bali itu leading sektornya adalah pariwisata. Sehingga apapun yang ada di Bali akan bermuara bagaimana mendorong pariwisata, kan gitu. Contoh nyata misalkan pertanian di Bali bisa jadi tempat wisata, kan gitu. Bisa mendorong pariwisata. Artinya kita masih belum menentukan ini. Apa ini sektor mana yang harus kita jadikan pionir di Bali? Kalau melihat dengan kondisi geografis, kita memiliki garis pantai yang sangat panjang, sangat panjang dari perbatasan Sulawesi Utara sampai dengan Sulawesi Tengah. Itu semuanya garis pantai. Artinya ini ada sektor yang sangat besar, potensi yang sangat besar. Ya, ini pantai tersebut, laut tersebut. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan? Kalau cara pandang saya ya, Mbak Mia, jadi laut ini benar-benar kita maksimalkan potensinya dari hasil ikannya, kita dari pariwisatanya juga bisa di situ, sehingga satu sektor ini akan mempengaruhi hampir semua sektor, sehingga kita bisa berpikirnya fokus. Oh ya, dengan adanya kelautan ini kita majukan pariwisatanya, mungkin dari perindak bagaimana meningkatkan industrinya, UMKM-nya, sehingga hasil laut kita ini tidak hanya dijual ikan saja, tapi bisa kita nilai tambahnya ada. Kita buat hilirisasi tersendiri. Mungkin di sini perlu adanya pabrik pengalengan ikan, ya, gitu kan? Sehingga kan belum ada di sini. Sehingga kalau itu ada, masyarakat tidak hanya menjual ikan saja, tapi sudah menjadi bahan baku, memiliki nilai tambah, menambah nilainya bertambah dengan adanya nilai tambah pada satu bahan tersebut. Tentunya juga akan menambah pekerja, menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran. Nah, ini mungkin berarti Pak Dandim, menurut Pak Dandim adalah Garut harus perlu leading sector, ya Pak ya? Leading sector yang kayaknya kalau misalnya daerah lain dikenalnya sebagai apa, Garut juga harus punya leading sector nih guys. Tentang itu, apapun yang berpotensi di Gorontalo Utara ini. Nah, kalau dari Pak Dandim itu dari pemerintah daerah nih Pak, kira-kira apa ini yang perlu kita benahi? Dan ini kita bukan mengupas ya Bapak-bapak ya teman-teman ya, tapi kita mau semua kita buka mata bahwa ada yang perlu kita benahi dan juga kita perbaiki untuk kemajuan daerah Gorontalo Utara. Dari pemerintah daerah sendiri gimana nih Pak? Baik, kebetulan saya kepala dinas tanaman pangan. Tentunya yang paling utama bagaimana meningkatkan produksi dari sisi komoditi pertaniannya, khususnya komoditi pangan. Kalau bicara pangan berarti ada padi, sawah, itu berhubungan langsung dengan kebutuhan pokok kita. Dari sisi ini, indikator kinerja utama daripada dinas kami bagaimana meningkatkan
kondisi sekarang. Kondisi sekarang yang kita hadapi adalah El Nino, musim panas. Bagaimana kita pertanian ini tetap eksis walaupun di musim kemarau. Nah ini pemerintah tentunya, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, termasuk dari TNI, bantuan dari TNI terkait dengan penyiapan air, sumber-sumber air sudah sangat luar biasa. Nah dari kami tentunya menyiapkan alat-alat produksi yang dibutuhkan untuk menghasilkan air. Kemarin kami sudah membagikan kurang lebih 70 pompa air untuk mengantisipasi musim kemarau. Dan ini tantangan. Kemudian ada tantangan yang lebih berat lagi. Tantangan yang lebih berat itu yang tadi saya sampaikan, bahwa Pak Menteri menargetkan 1 hektar harus 10 ton. Ini kan tantangan yang sangat luar biasa. Ya itu harus dibarengi dengan perubahan-perubahan. Yang paling utama adalah perubahan perilaku daripada petani. Selama ini kan petani menanam sebagaimana memang yang sudah kita arahkan ini sudah sesuai dengan arahan teknis. Tapi kan petani kan berpegang pada prinsip bertani yang biasa-biasa. Nah, itu yang harus kita ubah. Perubahan pengetahuannya, perilakunya, dan keterampilannya. Tiga itu. Pengetahuannya kita tingkatkan, perilakunya kita ubah dari cara bertani yang mungkin yang IP-nya mungkin hanya 2 kali dalam setahun, kita dorong. Selama air masih ada, kita manfaatkan untuk kita berternak. Kemudian perubahan keterampilan, bagaimana cara menanam yang baik, bagaimana cara memberi pupuk yang baik, bagaimana penanganan terhadap hama. Nah, ini cara-cara ini yang harus menjadi kita ubah dan menjadi tantangan kita. Nah, apabila dengan kehadiran TNI itu menjadi garda depan, sama dengan penyuluh, jadi tempat petani untuk bertani. Nah, itu yang diharapkan, terjadi kolaborasi dan kebersatuan untuk mensukseskan, khususnya dalam petani. Jadi Bapak ya. Nah, dari Bapak sendiri nih Pak, kalau misalnya Bapak semua kita ini masyarakat, baik petani yang lain, harus ada pengetahuan tentang usaha. Baik, manajemen. Usaha organisasi. Kebetulan ini bidang kami terus melakukan dari sisi pembinaan, baik monitoring dan evaluasi, tingkat evaluasi. Sebagaimana jago nasional di UMKM itu tagline-nya UMKM unggul dan berdaya saing. Kita sendiri ada program program inovasi dari Bapak Bupati Gorontalo Utara, Bapak Pendahulu, beliau menggagas program UMKM bercahaya yang hari ini sudah nampak di depan mata kita di space trotoar itu, bahkan hampir melibatkan ada 100 lebih pelaku usaha yang beraktivitas di industri kopi yang hari ini lagi hitsnya di tingkat generasi muda. Nah, berbicara tantangan sendiri, kalau menurut kami dari sisi pembinaan ada 3 menurut kami secara garis monitoring pengawasan pembinaan kami di wilayah pelaku usaha. Yang pasti permodalan itu yang pertama, itu yang hari ini terus menjadi masalah. Yang berikut adalah daya produksi, lalu dengan pemasarannya sendiri. Kadang 3 bentuk ini menjadi hambatan-hambatan di pelaku UMKM untuk terus melaksanakan aktivitas produksinya. Tentunya kalau kita bicara lebih umum lagi, UMKM ini agak luas ya, perumahan sendiri yang kerja. Namun kita ambil yang lebih spesifik di wilayah binaan kita sendiri, khusus di Gorontalo Utara. Kita spesifikkan itu di hari ini program kita Mbak Mia, dan ini alhamdulillah dengan adanya program-program TNI yang terus melibatkan pelaku usaha, misalnya ada kunjungan-kunjungan dari ABSTNI dan terus melibatkan pelaku-pelaku UMKM kita. Kemarin juga ada kunjungan dari Pangdam dan kita buat acara penyambutan di depan kantor bupati, dan alhamdulillah
semua menggunakan baik barang minumnya, baik UMKM-nya, produk merchandise UMKM-nya sendiri dari cara batiknya dan segala macam itu dari UMKM lokal kita sendiri namanya. Dan alhamdulillah dengan adanya itu ada efek tersendiri dan ada rasa syukur tersendiri dengan kunjungan petinggi-petinggi itu dari TNI, alhamdulillah terlibatkan semua dan itu termanfaatkan oleh dengan kunjungan itu. Ini harapan kami dan dengan adanya kehadiran dan program TNI alhamdulillah bisa. Dan tadi yang seperti yang kami sampaikan bahwa ini satu kesatuan TNI dan rakyat adalah satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan. Terima kasih Mbak Mia. Oke, kayaknya kalau kita bicara soal kolaborasi guys, waktu setengah sampai 1 jam kayaknya juga karena banyak banget hal yang harus kita bahas dan juga tentunya semuanya bermuara pada kesejahteraan masyarakat Gorontalo Utara dan juga untuk menunjang dan juga mendukung program-program dari pemerintah pusat. Begitu ya Pak Dandim ya. Terakhir mungkin Pak Dandim, Pak Kadis, saya mau minta 2 atau 3 kata deh untuk kolaborasi dan juga untuk Gorontalo Utara. Dari Pak Dandim dulu mungkin. Maju bersama kita kuat. Maju bersama kita kuat. Itu dia. Dari Pak Kadis. Ayo kita menanam. Ayo kita menanam. Menanam hari ini pasti kita memanen. Menanam hari ini ke depan pasti kita memanen. Terakhir nih. Dia 30 jadi. Terakhir Pak Kadis. Iya, tentunya kita dari wilayah sisi wilayah kita UMKM terus kita sekarang bersama ini dengan adanya program inovasi dari Pak Bupati kita, soal ini akan diikuti oleh pelaku-pelaku UMKM sampai di tingkat kecamatan bahkan di tingkat desa. Soal ini UMKM bercahaya kan terus. UMKM bercahaya. UMKM bercahaya. Sejalan dengan apa yang sering digagas oleh Pak Bupati kita ya Pak ya. Ya, dan tentunya semua hal yang kita diskusikan ini guys adalah untuk menunjang dan juga menopang kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Gorontalo Utara, saling bahu-membahu. Tugas ini bukan hanya tugasnya TNI, bukan hanya tugasnya pemerintah daerah, tapi tugas kita seluruh masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara bercahaya. Ya. Itu ya Pak ya. Itu aja mungkin guys untuk hari ini. Ada tambahan Bapak-bapak? Terima kasih Mbak Mia. Terima kasih banyak Pak Dandim. Terima kasih banyak Pak Kadis sudah membersamai sore hari ini. Dan itu aja guys untuk hari ini dan semoga kita berjumpa di podcast selanjutnya yang juga tidak kalah bermanfaat dan juga tidak kalah mengedukasi. Dan saya pamit. Terima kasih banyak Bapak-bapak sekalian. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.